Hai guys, di depan kamu ada Melisa. Akhirnya setelah berbulan-bulan berasa di ghosting sampai bikin kangen berat gak bisa tidur, ini saatnya aku nyanyi. Dan kau hadir merubah segalanya menjadi lebih indah. Kau bawa cintaku setinggi angkasa. Out of tune semua. Ya pokoknya intinya ini loh guys, si Vivo V27 series akhirnya kelihatan batang hidungnya nih, yang hadir dalam dua model, yaitu Vivo V27 5G dan Vivo V27e. Tapi kali ini aku mau bahas Vivo V27e, model paling dasar di Vivo V27 series. Tahu gak sih kalau si doi itu penerus pendahulunya si Vivo V25e yang udah duluan dirilis bulan Oktober 2022 kemarin. Tapi kepo kan kenapa aku bilang si doi ini ngebawa cintaku setinggi angkasa? Sini duduk manis, dengerin baik-baik. Berikut 6 alasannya. Yang pertama, desain yang makin cantik dan modern. As always, Vivo V27e tetap mempertahankan pesonanya melalui body slim flat frame design dan back cover manisnya yang berwarna lively green ini. Yang aku suka, framing kamera belakangnya pun jadi lebih rapi nih, karena semua lensa kamera belakang Vivo V27e berbaris manis di satu sisi aja. Dan ada aura light yang nambah nilai estetik sendiri. Desain Vivo V27e juga makin kekinian nih berkat model layarnya berubah jadi punch hole. Karena kalau kamu throwback, para pendahulunya seperti Vivo V25e, Vivo V23e, sampai Vivo V21e selalu mengusung layar dengan lubang kamera ala water drop. Seakan doi pingin ngasih kenyamanan lebih, body new fluid desainnya ini juga berasa makin tipis dan ringan. Dan ternyata emang benar, ketebalan Vivo V27e ini literally ultra thin di 7,8 mm. Tapi ini untuk yang lively green ya, untuk yang glory black di 7,7 mm aja. Terus bobotnya cuma 186 gram. Vivo tuh juga mengusung 2.5D flat frame untuk desain bezel sampingnya. Bentuknya yang tipis dan lightweight ini ngebuat doi juga makin comfy di pelukan tanganku. Fluorite AG efeknya juga bikin doi itu anti scratch dan anti fingerprint, pokoknya auto mulus setiap saat. Oh ya, Vivo V27e juga bersertifikasi IP54, dust resistant dan splash resistant, jadi udah tahan sama debu dan percikan air. Yang kedua, layar 120Hz AMOLED display yang makin luas. Fix aku demen banget nih sama keputusan Vivo memperluas ukuran layar AMOLED Vivo V27e jadi 6,62 inch, which is lebih lebar kalau di-compare sama pendahulunya yang cuma 6,44 inch. Layar 120Hz AMOLED displaynya ini juga beresolusi Full HD+. Nah, ini tuh sesuai sama namanya ya, udah support refresh rate 120Hz. Pokoknya nggak ada komplain deh soal kualitas tampilan dari layar Vivo V27e. Warnanya tajam, pokoknya cerah deh, khas layar AMOLED, dan visibility-nya juga pas lagi dibawa outdoor juga sip. Gak heran, soalnya tingkat kecerahannya tuh sampai 1300 nits. Sertifikasi Widefine L1 yang juga hadir di sini. Yang artinya Vivo V27e juga bisa munculin film dengan kualitas tertinggi. Cocok nih buat para pecinta drakor. Oh iya, tapi hal ini juga jelas berguna banget nih buat content creator kayak aku yang demen ngedit konten dari smartphone langsung. Berkat keakuratan warnanya mantul. Slow aja, ngeliatin doi lama-lama juga gak bikin mata sakit kok. Soalnya, layar dari Vivo V27e juga udah lolos sertifikasi dari SGS Eye Care. Jadi emisi cahaya biru penyebab mata sakit juga udah courageous banget. Oh ya, in-screen fingerprintnya juga hadir ya di sini. Yang ketiga, performa talk-chair di kelasnya. Kali ini Vivo V27e emang tetap ngandelin SoC MediaTek Helio G99 yang sama seperti di Vivo V25e. Tapi berdasarkan pengalaman aku, Helio G99 itu tergolong SoC yang 4G yang udah cukup powerful di kelasnya. Apalagi Vivo ngasih 12GB plus 8GB extended RAM buat support SoC ini, serta adanya memori internal 256GB yang lega di unit ini. Pokoknya bikin gak was-was lah buat nge-save bejibun file. By the way, Vivo V27 ini juga ada yang variannya 8GB plus 8GB extended RAM-nya ya. Oh ya, seiprit soal Helio G99 yang berfabrikasi 6nm ini. Doi itu punya 8 core prosesor yang masing-masing ada 2 Cortex A76 dan 6 Cortex A55. SoC ini juga mengandung GPU Mali G57MC2. Buat pemakaian sehari-hari sih aku juga nggak nemuin problem sama sekali, tergolong optimal, lancar, dan smooth, bahkan untuk multitasking sekalipun. Again, ini juga berkat RAM-nya yang emang besar tadi, including sistem operasinya atau OS-nya yang Android 13 ini yang dipoles dengan tampilan UI Vantage OS 13-nya ini juga ngasih experience yang smooth banget. Terus gimana kalau buat ngegame nih? Aku langsung coba mainin ya, pokoknya benar-benar bisa running dengan asik dan stabil.
keempat, kamera anti mainstream. Nah, sekarang ngomongin aspek menonjol yang layak diacungi jempol juga nih, yaitu kameranya. Di bagian belakang tuh ada 3 kamera yang terdiri dari kamera utama 64 megapiksel OIS night camera, 2 megapiksel bokeh kamera, dan 2 megapiksel super makro kamera. Ketiga kamera belakang ini baris sejajar dalam modul persegi panjang dengan sebuah hardware LED yang anti mainstream. Ya sebut saja dia si Aura Light Portrait yang gak cuma buat gegayaan tampilannya aja, tapi jelas buat ningkatin kualitas foto dalam mode portrait. Foto itu jadi terlihat lebih detail dan juga terlihat lebih natural. Nih, kepoin deh hasil jepretan aku. Oh ya, untuk kondisi lighting normal, kamera utamanya juga did such a good job nih. Bahkan untuk foto low light, kamera utama dari Vivo V27i juga bisa aku bilang sip banget kok dibandingin sama kebanyakan HP mid-range di rentang harga yang mirip. Kau bisa lihat nih, ketajaman dan akurasi warnanya memuaskan banget berkat Aura Light ini. Mampir ke bagian tengah atas layar yang terdapat 32 megapiksel FFHD front camera dalam lubang punch hole-nya ini tuh bener-bener bisa ngasih hasil jepretan yang mantul. Ayo deh, kamu kasih rate nih dari 1 sampai 10. Dan tentunya banyak lagi fitur-fitur mengasihkan yang ada di Vivo V27 ini, kayak vlog movie creator dan juga movie alerts kayak gini. Pokoknya fix cocok sih buat content creator zaman now. Yang kelima, daya tahan baterai yang awet. Nah, di sini ada sedikit peningkatan kapasitas baterai Vivo V27i jadi 4600 mAh. Sebelumnya kan baterai Vivo V25 itu di angka 4500 mAh. Dan surprisingly, nggak cuma ditingkatin aja dari segi kapasitas, tapi teknologi chargingnya juga naik drastis. Sekarang udah disupport sama 66 watt flash charge dari yang sebelumnya 44 watt flash charge di Vivo V25i. Nah, diajak seharian beraktivitas, baterai Vivo V27 ini juga setia aja kok, bisa diandelin buat pemakaian seharian full. Oh iya, aku juga ngetes sendiri nih, ngecharge dari 1% sampai 50% cuma butuh waktu 19 menit aja. Dan buat ngisi sampai full butuh waktu kurang dari 1 jam. Yang keenam, hadirnya NFC. Fitur yang cukup dicari era digital zaman now ya, adanya fitur NFC multifunctions. Abisnya di mana-mana udah mulai cashless dan cardless sih. Jelas adanya si NFC multifunction di sini useful banget nih buat kebutuhan sehari-hari. Setelah berkencan sama si Vivo V27i selama semingguan, aku sih setuju kalau smartphone ini diciptain buat para content creator karena ada 2 hal yang paling obvious di sini. Yang pertama, desainnya, dan kedua, kameranya yang punya 64 megapiksel OIS night camera dan Aura Light yang canggih. Tapi tentu layarnya yang cerah dan tajam, performanya yang bagus, dan baterainya yang awet juga ngebikin si Vivo V27 ini juga layak disebut sebagai all-rounder smartphone yang bisa jadi pilihan kamu di awal tahun 2023 ini. Nah, coba deh kamu komen menurut kamu gimana HP ini, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye!